Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, saudara iparku telah menunjukkan warna aslinya. Jadi, iparku, usia 40 tahun, akhirnya menunjukkan saudaranya, suamiku yang usia 30 tahun, dan keponakannya, anak tiriku yang usia 11 tahun, warna aslinya dalam beberapa hari terakhir. Mobil suamiku saat ini tidak aman untuk dikendarai, dan dia harus meminta tumpangan untuk bekerja. Anaknya, keponakan suamiku yang usianya 19 tahun, sudah mendapat tumpangan dari ibunya untuk bekerja, dan dia tinggal 3 menit dari pekerjaan. Dia memaki suamiku karena dia meminta tumpangan ke tempat kerja. Dia tinggal lebih dekat dengan kami daripada putranya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya cukup bensin, dan itu mengganggunya. Suamiku telah meminta bantuannya untuk mobilnya, dan dia kembali mengganggunya. Dia bertanya padanya baru kemarin, apakah dia bisa memberinya cairan power steering dan menghentikan kebocoran. Dia akhirnya muncul secara acak dan berjalan di rumah kami seperti tinggal di sana. Yang dia lakukan hanyalah mengeluh karena rumah kami bukan yang terbersih. Yang sebenarnya milik siapa sejujurnya? Kami tidak mengharapkan tamu, jadi aku tidak bangun untuk membersihkan hari itu. Biasanya kami mengunci pintu, sehingga tidak ada yang bisa masuk begitu saja. Dan ketika kami tidak mengunci pintu, dia muncul. Dia membawa suamiku untuk pergi mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk mobilnya dan kembali. Suamiku pikir iparnya akan pergi dan kembali ke rumah. Dia datang 1 menit kemudian dan mulai mengeluh lagi. Ketika dia pergi, aku mendapatkan pesan darinya bahwa jika kami tidak membersihkan rumah kami pada hari berikutnya, dia akan memanggil polisi untuk kami. Aku dengan emosi membersihkan rumah. Ipar dan suamiku masuk ke dalamnya, dan kemudian dia menyatakan akan datang ke rumah kami dengan seorang sheriff. Dia kemudian mulai mengirimi anakku SMS. Suamiku menyuruhnya pergi, dan aku dan suamiku menolak untuk berhubungan dengannya, karena apa yang suami katakan padanya adalah kebenaran. Ipar mengatakan kepada suamiku setelah dia selesai makan malam di rumah iparnya. Dia akan datang kepada kami dengan polisi, jadi aku mengunci semua pintu. Lalu menempatkan anjing kami di kamar anakku, dan mengunci kucing kami di kamar mandi untuk beberapa saat kemudian, melanjutkan untuk mematikan semua lampu. Kami berasumsi dia datang karena seseorang mencoba membuka pintu depan kami. Ibu mertuaku menyuruh ipar suamiku berhenti bersikap kekanak-kanakan. Suami dan anakku tidak menganggapnya, dan keduanya menyuruh ipar suamiku untuk menghapus nomor dan sosmed mereka. Mereka juga mengatakan kepada ipar suamiku untuk tidak pernah menghubungi mereka lagi. Ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia sangat baik. Tetapi kemudian dia terus berbicara kepada aku tentang sesuatu yang benar-benar tidak dia katakan, dan melanjutkan untuk memberitahu aku bahwa aku bukan apa-apa bagi keluarga sehari sebelum aku dan suami menikah. Cerita kedua, ketika aku lebih pintar dari seorang pengacara, tetapi hanya bekerja di toko swalayan. Background, aku telah bekerja hampir 23 tahun untuk raksasa retail Amerika yang memiliki nama Mart dan Wall. Aku memiliki beberapa pekerjaan di perusahaan ini. Salah satunya adalah manajer layanan pelanggan lebih dari 10 tahun. Kejadian khusus ini terjadi saat berperan sebagai CSM. Beberapa tahun yang lalu aku memiliki pelanggan yang sangat belagu. Sebut saja dia orang pintar, yang mencoba mengembalikan kasur udara bekas. Orang pintar ini ingin uangnya kembali karena kasur tidak lagi menahan udara. Siapapun yang membeli kasur udara harus menyadari bahwa kasur tersebut hanya boleh digunakan sementara, dan kasur tidak dibuat untuk tahan terhadap penggunaan terus-menerus. Kasur udara yang dimaksud sepertinya telah digunakan cukup lama, cukup kotor, dan usang. Agar adil, pria pintar itu menyimpan tanda terimanya, tetapi kebijakan tentang kasur udara ditukar hanya sekali dibuka. Perusahaanku benar-benar memasang tanda di atas produk yang mengatakan ini. Kotak tempat produk masuk sebenarnya memiliki kata-kata "barang tidak dapat diretur" bersama dengan nomor telepon pabrikan di bawahnya. Sekarang, setelah menjelaskan itu, kasirku menawarkan pertukaran sesuai kebijakan. Disinilah orang pintar yang belagu kehilangan akal sehatnya. Berteriak pada kasirku, berikut ini adalah percakapan yang aku miliki sepanjang ingatanku. Aku, Pak, ada masalah? Orang pintar, karyawan bodohmu tidak mengembalikan uangku. Aku, begitu. Apakah Bapak ditawari pertukaran? Orang pintar, aku ingin uangku kembali. Aku tahu hukumnya. Aku, apakah Bapak diberitahu tentang kebijakan retur barang itu? Orang pintar, aku tahu hukum. Kamu harus mengembalikan uangku.
Aku, aku mengerti apa yang Bapak inginkan, tetapi kebijakan kami hanya mengizinkan penukaran produk yang cacat, seperti yang Bapak lihat di kotak. Pabrikan mengatakan untuk meretur, dan sebagai rasa hormat kami menawarkan pertukaran. Pada titik ini, dia mulai berteriak. Orang pintar, aku adalah pengacara, dan aku tahu hukum. Kamu hanya bekerja di Martwall. Sekarang pembaca, saatnya kalian tahu. Aku memiliki mulut yang cerdas dan masalah kontrol impuls. Ketika dia meneriakiku, pada dasarnya memanggil aku bodoh tanpa menyebut aku bodoh. Aku tidak habis berpikir. Aku sangat manis tersenyum dan bertanya dengan sopan. Bapak seorang pengacara? Orang pintar? Ya, sekarang berikan uangku. Aku, jadi Bapak pergi ke sekolah hukum? Orang pintar berpikir dia menang dengan bangga menyatakan, tentu saja. Sangat puas aku bisa menambahkan. Aku, apakah Bapak mengambil bahasa Latin di sekolah hukum? Orang pintar, tentu saja. Tapi apa? Aku menyela dia. Jadi apakah Bapak tahu ungkapan caveat emptor? Orang pintar dengan tatapan kosong mungkin mulai menyadari bahwa aku tidak bodoh. Karena jika Bapak tahu ungkapan caveat emptor, Bapak tahu berarti pembeli berhati-hatilah. Dan sebagai pembeli, Bapak seharusnya mengetahui tanda di atas produk yang mengatakan retur hanya jika produk cacat, dan peringatan di kotak yang mengatakan tidak menerima retur. Orang pintar dengan wajah ngowos dan menjadi marah. Aku, aku mungkin hanya bekerja di Martwall, tapi aku sangat cerdas. Semoga harimu menyenangkan. Selamat tinggal. Aku berjalan menjauh darinya dengan penuh kemenangan, dan dia keluar dari toko dengan kasur udara kotornya, tanpa pertukaran atau pengembalian uang. Aku tidak memperhatikan, manajer toko berdiri di satu lorong. Dia telah mendengar semuanya. Dia tertawa dan memberitahu aku bahwa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi tidak untuk terlibat lain kali. Beberapa orang memilih untuk bekerja di toko swalayan karena alasan yang berbeda, bukan karena kami bodoh atau tidak berpendidikan. Dan beberapa orang berpendidikan benar-benar bodoh, dan harus dijatuhkan kapanpun mereka bertindak belagu. Aku harap kalian semua menikmati tindakan pembangkanganku betapapun kecilnya itu. ITE, posting ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan mereka yang benar-benar belajar hukum, tetapi untuk menyoroti ketidaktahuan dan kebelaguan orang-orang yang merendahkan orang-orang yang mereka anggap di bawah mereka. Cerita ketiga. HR mengharapkan aku untuk bekerja tanpa gaji. Aku menyelesaikan kelulusan dari universitas yang cukup bergengsi di negaraku, dan pindah kembali ke rumah karena orang tuaku tidak dalam keadaan baik. Meskipun aku memiliki gelar yang menarik, aku tidak memiliki pengalaman kerja atau koneksi sebelumnya, karena semua orang yang aku kenal pindah dari kota kecil tempatku tinggal. Aku melamar magang, mencoba masuk tanpa hasil. Akhirnya, seorang teman membagikan posting pekerjaan untuk pekerjaan penjualan di perusahaan penerbitan bergengsi. Bukanlah pekerjaan yang aku inginkan sama sekali, tetapi pada saat itu aku putus asa. Aku masuk untuk wawancara dan bersenang-senang bertemu tim. Ada total 3 putaran dengan orang-orang yang dipotong di masing-masing. Sekarang gaji yang mereka tawarkan sudah sangat rendah, sebanyak $215 sebulan. Tapi aku pikir aku bisa pindah ke tempat yang lebih baik atau bahkan naik pangkat lebih tinggi di perusahaan seiring waktu. Dalam beberapa hari, mereka mulai menelpon aku dengan tawaran pekerjaan. Aku benar-benar gembira karena aku akhirnya bisa berkontribusi di rumah meskipun hanya sedikit. Kami membahas waktu, shift, dan kemudian ketika dia menutup telepon, aku bertanya, gajinya sama dengan yang diposting di situs kerja kan? Dia bilang dia tidak tahu apa yang aku bicarakan, dan bahwa aku harus bersyukur untuk mendapatkan langkah awal dalam karir. Dia melanjutkan tentang pelatihan yang mereka berikan yang akan menelan biaya ribuan di tempat lain. Sekali lagi itu hanyalah sales. Koneksi yang akan aku butuhkan, koneksi yang akan aku buat, dan exposure. Akhirnya, dia berkata bahwa aku diharapkan bekerja tanpa gaji. Pada titik ini aku terdiam, dan bertanya berapa lama. Katanya setidaknya 6 bulan sampai aku bisa membuktikan keberanianku. Aku dengan sopan mengatakan tidak, dan kemarahan meledak dengan dia memanggil generasiku yang belagu. Bagaimana kami tidak menghargai pekerjaan, diharapkan untuk diberikan segalanya di atas piring, dan lain-lain. Pada titik ini aku hanya menutup telepon. Dia menelpon aku beberapa kali. Kemudian tetapi aku mengabaikannya sampai dia menelpon aku untuk ketiga kalinya dan menawarkan $100 sebulan. Aku bilang tidak. Lebih banyak berteriak, aku memblokirnya. Beberapa bulan kemudian, pamanku, yang tinggal di ibu kota negara dan memiliki bisnis, memutuskan untuk membuka cabang bisnis di kota.
dan merekrut aku untuk membantu bisnis dan belajar. Dan ya, dia membayarku. Lebih dari yang kuharapkan. Aku juga memperbarui profil LinkedIn. Beberapa hari berlalu, pamanku memanggil aku ke kantor, membalikkan desktopnya sehingga aku bisa melihat pesannya. Itu adalah pesan HR kepadanya tentang betapa kasar, tidak profesional, dan merusaknya aku, dan bagaimana aku membiarkan mereka menggantung dan merugikan perusahaan. Aku terdiam, dan setelah aku menceritakan keseluruhan cerita kami, dia tertawa. Tak perlu dikatakan, aku memblokirnya dari LinkedIn setelah itu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.